Dia hanya kuat sampai tarikan seperti ini saja. Ketika saya menariknya lebih kuat lagi, pasti dia akan putus. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya terus berharap, berdoa, kiranya kekuatan Tuhan memampukan kita semuanya untuk menjalani hari-hari yang kita hadapi ke depan, walaupun ada banyak tantangan, ada pencobaan yang kita hadapi, ada masalah, ada pergumulan, tapi kita terus yakin bahwa di dalam Tuhan kita mampu melaluinya. Oleh karena Tuhan menolong setiap kita yang terus boleh berharap dan bersandar kepada Dia. Bapak Ibu, kalau saya bertanya, adakah masalah yang sedang Anda hadapi hari ini? Mungkin jawabannya sebagian besar akan mengatakan, iya, saya menghadapi masalah dan masalah saya sepertinya besar sekali. Sepertinya saya sih tidak kuat lagi. Selagi kita masih hidup dalam dunia, pasti tidak lepas dari masalah. Masalah itu datang tanpa kita undang. Masalah itu tidak hanya dihadapi oleh orang-orang yang berpunya, tapi orang-orang yang tidak punya, orang miskin, sama-sama menghadapi masalah. Orang-orang yang dikatakan saleh, dekat kepada Tuhan, juga diizinkan Tuhan menghadapi pencobaan atau masalah-masalah atau ujian dalam kehidupannya. Apa yang harus kita lakukan supaya ketika masalah itu datang, ketika pencobaan itu datang, ketika ujian dalam kehidupan ini diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita kuat menghadapinya, kita menang terhadap masalah, kita menang terhadap pencobaan-pencobaan itu. Saya yakin setiap kita ingin menang. Ketika masalah itu datang, kita bisa menjalani hidup ini dengan kuat dan mengalahkan masalah itu. Kuncinya adalah yang pertama, mari kita memperhatikan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kunci yang pertama ketika kita menghadapi masalah dan kita ingin menang terhadap masalah itu adalah yakin bahwa masalah itu tidak melebihi kekuatan kita, bahkan Tuhan berjanji memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa masalah-masalah itu tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan sudah tahu kita kuat sampai seberapa kuat. Beban yang kita bisa angkat, kita pikul, kita bawa, itu seberapa berat Tuhan sudah mengetahuinya, dan Tuhan tidak akan memberikan lebih daripada apa yang kita bisa lakukan untuk menanggungnya. Di tangan saya ada karet. Bapak Ibu, saya tahu kekuatan karet ini seberapa kuat dia ditarik sehingga dia tidak putus. Ya, saya tarik karet ini, dia hanya kuat sampai tarikan seperti ini saja. Ketika saya menariknya lebih kuat lagi, pasti dia akan putus. Jadi, saya tidak akan menarik dia lebih dari kekuatan karet ini. Ya, Bapak Ibu, ini mungkin bisa menjadi penggambaran bagi setiap kita bahwa benar firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan hidup yang Tuhan izinkan itu tidak melampaui kekuatan kita. Tapi bukan hanya itu saja. Di sana Tuhan mengatakan ketika ada masalah, ketika ada pencobaan yang tidak melampaui kekuatanmu itu, di sana ada kekuatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang siap memberikan kita jalan keluar, yang berharap pada Tuhan akan mendapatkan jalan keluar ketika menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, supaya kita menang menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita melihat dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Datanglah kepadaku, hai sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kalian kelepasan. Haleluya. Siapapun yang datang kepada Tuhan, menyerahkan masalahnya, di sana Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan.
Jadi, mari kita serahkan semua masalah, semua pergumulan, sakit penyakit, dan pencobaan-pencobaan yang sedang kita hadapi, kita bawa semuanya di dalam tangan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan semuanya. Apa masalahmu yang menurutmu sangat berat dalam menghadapinya, dalam melaluinya? Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan bagimu yang mau datang kepadaku, menyerahkan semua beban hidupmu. Di sini Tuhan sedang mengatakan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa Dia selesaikan. Masalahmu memang berat menurutmu, tetapi bagiku, masalahmu itu bisa diselesaikan. Masalahmu itu besar dan sebenarnya menekan jiwamu, membuat lelah badanmu. Tetapi ketika engkau berikan padaku, kata Tuhan, aku bisa mengangkatnya, aku bisa menyelesaikannya. Aku berkuasa menolongmu dan memberikan kelegaan bagimu. Apapun masalah kita, mari kita serahkan semuanya. Semuanya. Bukan sebagian, bukan sedikit, tapi semuanya. Surrender all. Semua kita serahkan kepadanya, dan Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menang menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini adalah kita harus yakin bahwa di dalam semua masalah yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ada kebaikan di dalamnya bagi setiap kita yang terus mengasihi Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Dan kita tahu bahwa segala yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita, jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita, bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi atas diri kita, itu ada kebaikan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita yang terus mengasihi Dia. Dan firman Tuhan mengatakan di sini, asalkan kita mau menyesuaikan hidup kita, rencana kita, keinginan kita dengan rencana-rencananya. Masalah itu membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan dan maksud baik Tuhan dalam kehidupan ini. Masalah, kegagalan, pencobaan, ujian, semua yang terjadi sebenarnya sedang membawa kita untuk terus boleh mengenal kehendak Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan orang-orang yang mengenal kehendak Tuhan dengan lebih baik, di sana firman Tuhan mengatakan ada kebaikan di dalam semua yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita masih ingat cerita tentang Ayub, bahwa memang benar kesulitan, ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya mengasihi Tuhan adalah peristiwa-peristiwa yang akan membawa imannya untuk naik level, dan bukan hanya itu saja, tetapi juga menikmati berkat-berkat Tuhan 2 kali lipat dalam kehidupannya. Sebagai contoh mudah adalah, kalau kita diizinkan Tuhan menanggung beban 50 kilo, dan kita terus setia di dalam mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dalam menanggung beban yang 50 kilo itu, sampai pada akhirnya nanti kita didapati terus setia dan mengandalkan Tuhan, maka upahnya adalah 2 kali lipat. Berkatnya adalah 2 kali lipat. Artinya apa? 50 kilo beban kita, tapi berkatnya menjadi 50 kali 2, 100 kilo. Ada kebaikan yang 2 kali lipat diberikan bagi setiap kita yang terus boleh mempercayakan diri kepada Tuhan, mengasihi Tuhan di tengah-tengah pencobaan kita. Ayub adalah contoh yang nyata yang ada dalam Alkitab. Ketika Tuhan pulihkan, maka 2 kali lipat harta bendanya dilipat gandakan oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan sungguh ada bagi setiap kita yang terus boleh mengasihi Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan terus menguatkan kita dan hati kita terus yakin bahwa di dalam setiap kesulitan ada jalan keluar, ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.